Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan transparan. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang mudah diakses dan efisien akan semakin meningkat. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan berbagai inovasi, salah satunya Mall Pelayanan Publik. MPP hadir sebagai solusi untuk mengatasi segala bentuk birokrasi yang panjang dan kompleks, sehingga masyarakat di Indonesia dapat dengan mudah mengakses pelayanan publik dalam satu tempat dengan lebih praktis. Konsep MPP sendiri diambil dari Sigmat Public Service Hall di Azerbaijan, yang mana itu terbukti berhasil dalam meningkatkan efisiensi kualitas pelayanan publik di negara itu. Di Indonesia, MPP diharapkan dapat memangkas biaya dan waktu yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk mengurus segala bentuk keperluan administratif dan perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab dalam koordinasi penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik. Mulai dari instansi vertikal hingga sektor swasta dapat menyediakan berbagai macam layanan melalui gerai-gerai pelayanan, baik itu berupa perizinan maupun layanan non-perizinan di dalam satu mall. Instansi yang ingin bergabung dalam MPP diharuskan terlebih dahulu untuk membuat nota kesepahaman dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama untuk menggunakan dan memanfaatkan segala sumber daya, baik itu berupa ruang dan fasilitas yang disediakan oleh MPP. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021, Mall Pelayanan Publik adalah pengintegrasian layanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD, serta swasta secara terpadu bagi suatu tempat untuk meningkatkan kecepatan, kenyamanan, keamanan, serta jangkauan, serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Problematika penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Masyarakat masih merasakan rendahnya kualitas pelayanan publik. Kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan dalam mengakses pelayanan belum menyentuh harapan masyarakat. Mengurus perizinan harus bolak-balik dari satu kantor ke kantor lain. Apalagi jaraknya cukup berjauhan. Menyuap tugas atau menggunakan calo. Penyelenggaraan pelayanan publik yang belum tentu terintegrasi dalam satu kantor, menyebabkan pelayanan lambat diproses. Timbul anggapan pelayanan publik di Indonesia tinggi biaya, tidak mudah, dan membutuhkan waktu yang lama. Stigma negatif pelayanan publik di Indonesia harus dihilangkan dengan melakukan berbagai inovasi peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah perlahan mulai menata perangkat daerah agar memberikan kemudahan dan pelayanan publik mulai dari sistem administrasi menunggal satu atap, bisa kita kenal dengan Samsat. Sistem pelayanan administrasi ini dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan, yang kegiatan yang diselenggarakan dalam satu gedung pelayanan ini mempermudah masyarakat dalam mengurus balik nama kendaraan bermotor, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan hingga sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam terdapat badan keuangan dalam provinsi, kepolisian dari PT Jasara Harja. Banyak perizinan dan non-perizinan yang tersebar di instansi teknis menyebabkan proses keluarnya izin kadang terlambat. Masyarakat juga tidak mudah dalam mengurus pelayanan. Harus keluar masuk dari satu kantor ke kantor lain. Mengatasi persoalan ini, kemudian digagas pembentukan kantor pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP sebagai generasi kedua pelayanan terpadu. Keberadaan PTSP sangat dirasakan manfaatnya karena memperpendek proses perizinan mulai dari pengajuan rekomendasi hingga terbitnya izin diselenggarakan dalam satu pintu. Tentang penerapan asas-asas umum pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan mall pelayanan publik. Yang pertama ada transparansi. MPP menyediakan informasi yang lengkap, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi administrasi. Yang kedua ada akuntabilitas. Pemerintah daerah melalui MPP bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan publik termasuk pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Kemudian ada penegakan hukum. Pelayanan di MPP dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjamin kepastian hukum bagi pengguna layanan serta mencegah praktik maladministrasi. Setelah melewati penjelasan yang cukup panjang, tibalah kita pada bagian kesimpulan.
Jadi, kebijakan Mall Pelayanan Publik atau MPP ini merupakan wujud nyata dari reformasi birokrasi yang ada di negara kita yang memiliki tujuan untuk menyederhanakan proses pelayanan publik melalui integrasi layanan di dalam satu tempat. Langkah ini memberikan banyak sekali dampak positif seperti misalnya efisiensi waktu, transparansi, dan juga aksesibilitas masyarakat. Kehadiran MPP juga mendukung kemudahan berusaha dan daya saing daerah sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau yang disebut juga dengan good governance. Kebijakan MPP itu dikatakan cukup berhasil karena telah memenuhi unsur-unsur implementasi kebijakan yang baik dari sisi konteks of implementation ataupun konteks of policy. Namun, untuk menjadikan MPP ini sebagai kebijakan yang sifatnya berkelanjutan, masih banyak sekali hambatan yang dirasakan, seperti misalnya keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan yang belum optimal, dan kurangnya integrasi data antar layanan. Hambatan ini pada akhirnya berakar pada lemahnya kelembagaan GPM PTSP sebagai koordinator penyelenggaraan mall pelayanan publik, serta variasi kesiapan teknis dan komitmen pemerintah daerah. Menciptakan birokrasi yang melayani, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dengan perbaikan berkelanjutan dan juga koordinasi yang lebih baik. Mall pelayanan publik ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga dapat menjadi simbol dari transformasi birokrasi Indonesia menuju pemerintahan yang modern dan juga lebih inklusif.